Halo, halo Revoniers, kembali lagi di mini course Data Analytics. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya ngikutin sesi hari ini. Karena hari ini kita akan ada sesi tentang expert sharing session. Jadi buat teman-teman yang kepingin tahu gitu ya sharing-sharing dari praktisi di bidang data analytics langsung akan ceritain tentang contoh real case study di perusahaan mereka dan juga tantangan apa yang mereka hadapi di dunia pekerjaan. Bisa banget disimak sesinya supaya teman-teman bisa dapat gambaran ya nanti kalau pengen terjun ke bidang data itu kayak gimana sih medan perangnya. Nah, siapin catatan karena hari ini kita bakal dapat sharing langsung oleh Kak Manda Marcella. Jadi Kak Manda ini merupakan lead product analytics di Happy Fresh. So, boleh langsung aja nih kita mulai sesinya. Enjoy ya teman-teman. Dan untuk Kak Manda, boleh langsung aku persilahkan Kak, dimulai sesinya dari sekarang. Halo teman-teman semua, salam kenal. Senang banget, banyak banget ya yang antusias tentang data analytics. Tapi pertama aku mau juga ucapin terima kasih untuk RevoU untuk kesempatannya aku bisa sharing-sharing nih tentang data analytics Happy Fresh di masterclass-nya RevoU. Langsung next aja. Yang pertama, ya kenalan dulu. Aku Manda, saat ini aku leading data dan product analytics di Happy Fresh. Tadi kayaknya aku dengar banyak banget nih yang bilang jurusannya kayaknya nggak nyambung nih dengan data analytics. Bener nggak nih? Mungkin bisa share dari jurusan apa sih? Aku jadi penasaran di chat ya. Nah, sebenarnya aku juga salah satu dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya background aku itu pertama teknik geodesi dan renewable energy, which is sebenarnya earth science ya. Tapi ternyata aku bisa nih di product analytics. Nanti mungkin itu another story ya untuk cerita-ceritaku. Kok bisa sih bisa masuk di data analytics di Happy Fresh? Padahal background-nya mungkin, wah ada yang geografi lingkungan juga tuh, earth science juga. Nah, jadi nanti kita connect di LinkedIn aja kali ya buat cerita-cerita gimana, mungkin aku punya tips and tricks gimana caranya ini bisa memulai karir di data analytics walaupun background-nya mungkin nggak terlalu relate ya. Oke, next langsung ke topik hari ini. Yes, jadi aku punya 3 poin, 3 topik yang mau aku bahas hari ini. Yang pertama adalah DILO. DILO itu sebenarnya kayak a day in life of data analyst. Jadi di sini aku mau cerita ini ke teman-teman semua. Sebenarnya data analyst biasanya ngapain aja sih? Mungkin supaya teman-teman punya bayangan ya. Jadi data analis itu kesehariannya ngapain aja. Lalu di topik kedua aku akan cerita tentang ekspektasi terhadap role ini. Biasanya tuh company tuh ekspektasinya apa ya terhadap kita. Dan yang terakhir ini adalah main agendanya yaitu tentang cerita tell your story, data story. Jadi cerita dari data yang kita explore gitu. Langsung aja ke topik yang pertama yaitu a day in the life of data analyst. Yes, jadi my typical day, keseharian kita tuh sebenarnya ngapain sih sebagai data analis? Biasa pagi-pagi kita quick catch up, morning catch up sama tim, sharing-sharing insight-insight baru juga. Dan karena kita juga anak data nih, pastinya anak data apa ya? Nempel banget tentang monitoring dashboard nih biasanya. Nah, itu yang kita lakuin juga tiap hari. Jadi biasanya kita bahas nih, wah ada anomali apa nih terhadap data ini, misalnya user kita tiba-tiba naik atau user kita tiba-tiba turun. Jadi anomali itu bisa dilihat, bisa negatif, bisa positif. Nah, jadi dari kita lihat monitoring dashboardnya itu, kita bisa tahu abis ini next step yang harus kita lakuin apa sih gitu, yang untuk bisa kita share ke company. Kita juga checking untuk prioritization dashboard. Jadi namanya juga bekerja ya, kita harus pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter memanage priority-nya. Biasanya kita juga checking yang mana yang harus kita lakuin duluan, yang mana yang lebih urgent. Lalu itu pagi-pagi kira-kira seperti itu yang kita lakuin. Pas siangnya kita mulai nih banyak meeting-meeting biasanya sama stakeholder, business owner. Jadi stakeholder atau business owner yang aku maksud di sini adalah teman-teman dari divisi lain biasanya, dari departemen lain yang merupakan user dari data atau dari analisis yang kita bikin. Biasanya di situ kita brainstorm sama mereka tentang mungkin ada problem-problem baru, isu-isu baru, concern baru, dan biasanya kita juga presentasi nih tentang analisis yang baru kita kerjain.
Lalu udah menjelang sore biasanya ngapain? Pasti kita butuh me time. Jadi di sini me time-nya bukan mungkin me time santai gitu ya. Maksudnya bukan me time main handphone, tapi me time di data analis ini adalah fokus time. Kita tuh butuh banget waktu untuk nganalisis. Jadi kalau misalnya kita telepon apa namanya ngobrol-ngobrol dengan tim terus-terusan, pastinya kan kita nggak ada waktu untuk ngolah data kita sendiri kan. Nah, biasanya kita tuh blok waktu di situ. Kita harus explore data di situ, kita data digging di situ. Makanya aku biasa bilang sama timku ini seperti me time ya, padahal sebenarnya fokus time. Nah, aku tulis di sini product analytics dan data analytics. Jadi aku juga mau kasih tahu tentang di Happy Fresh ini. Jadi aku leading 2 tim, product analytics dan data analytics. Bedanya apa sih? Sebenarnya sama-sama data analis intinya. Yang membedakan adalah kalau product analytics, stakeholder mereka yang mereka support biasanya yang working bareng mereka on daily basis biasanya itu PM atau product manager. Jadi biasanya kalau product analytics ini mereka lebih relate dengan feature-feature yang baru rilis nih bersama product manager, mereka menganalisa, melihat user interaksi tentang feature yang baru mereka rilis. User kita suka atau enggak, interaksinya seperti apa, dilihat dari data. Nah, kalau data analis, mereka biasanya lebih ke bisnis. Jadi data analis ini stakeholder-nya itu si business owner-nya, yaitu misalnya dari departemen lain ada marketing, ada operation, ada finance, ada dari country level. Itu biasanya reach data analis untuk validate hipotesis-hipotesis atau problem-problem yang mereka punya nih, misalnya kita mau naikin apa namanya, kita mau ngerilis apa ya, mau rilis mengubah misalnya delivery fee-nya misalnya kayak gitu. Tapi kan kita harus tahu nih kira-kira prediksinya gimana ya, apakah user kita tuh cocok dengan delivery fee segini, atau misalnya impact dari free delivery itu apa. Nah, itu biasanya di data analis nih. Jadi data analis biasanya lebih ke project, bukan ke feature-feature gitu. Oke, langsung next aja. Yes, masih di day in life of data analis. Aku mau share apa yang aku suka nih jadi data analis. Jadi sebenarnya simple sih, yang aku suka apa, yaitu value kita itu apa. Jadi yang aku suka adalah kita bisa ngasih insight yang sebenarnya itu penting banget dan sangat membantu para stakeholder, para business owner untuk make a decision. Jadi aku ngerasa kayak impact-nya tuh apa ya, jadi misal kamu nganalisis nih, terus kamu ngasih rekomendasi, terus rekomendasi kamu itu di apa ya, dijadikan sebuah decision gitu. Jadi kita kita saran kita A ternyata itu dilakuin. Itu menurut aku senangnya tuh luar biasa gitu. Tapi itu yang kesenanganku ya, maksudnya aku suka dari si data analis ini. Tapi pastinya ada challenge-nya ya teman-teman semua. Maksudnya nggak se-smooth itu juga sih gitu, kayak kesannya setiap hari enak banget. Padahal ya tetap aja sih ada sesuatu yang menurut aku challenging, which is menurut aku itu positif ya, karena aku merasa aku bisa growing-nya di sini, karena aku menemukan challenge, jadi aku bisa step up the game lah intinya gitu. Nah, challenge-nya itu apa? Challenge-nya itu salah satunya adalah bikin mengemas data itu jadi sebuah cerita gitu. Jadi misalnya teman-teman nih, kita udah tahu kan, oh iya kita ngolah data ini, iya, tapi begitu kita ketemu sama satu orang atau orang di kantor, dia nanya, lo lagi analisis apa? Terus aku ceritain semuanya in detail. Ya orang itu kan juga nggak akan nangkep gitu. Maksudnya detail banget ngejelasinnya panjang lebar. Padahal sebenarnya poinnya tuh apa? Nah, itu menurut aku cukup susah ya. Jadi lebih ke communication juga sih sebenarnya. Ini juga cukup apa ya? Berguna banget menurutku sebagai data analis untuk dari sisi soft skills-nya. Karena sebenarnya at the end sebagai data analis deliverables kita itu sebenarnya adalah cerita atau sebenarnya presentasi. Kita yang mau menceritakan data itu menjelaskan apa sih gitu. Oke, next ke topik berikutnya yaitu tentang analytics-nya yang tadi aku bilang expectation orang apa sih terhadap role ini. Yes, jadi pertama, what people know about analytics. Pasti teman-teman di sini kan udah tertarik dengan analytics, mungkin taunya, oh ya data analytics itu pasti mereka banyak data digging nih. Yes, bener banget, kita data exploration. Lalu setelah itu datanya diapain? Kita synthesize datanya, intinya apa sih bacaan dari data tersebut gitu. Dan yang terakhir kita kasih rekomendasi ke stakeholder kita. Nah, sebenarnya apa sih superpower dari anak analytics nih? Sebenarnya superpower itu quote and quote ya. Maksudku adalah ini adalah role
skills yang mungkin lebih banyak dimiliki oleh anak-anak data analytics. Yang pertama adalah connect the dots. Connect the dots itu maksudnya apa? Jadi biasanya nih kalau di kantor ada sebuah pertanyaan, mau lihat dong dari data untuk menjawab pertanyaan A misalnya. Terus kalau kita sebagai anak data, biasanya kita udah tahu, oh oke, kita mau ambil data ini dulu, nanti disupport dengan ini, support dengan ini, jadi kita bisa tahu nih rekomendasinya apa gitu. Jadi biasanya kita bisa tuh nyambungin datanya, data mana yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Dan ditambah lagi ya tadi storyteller, kita bisa nyeritain gimana cara kita ngekemas jadi cerita yang menarik, bukan cuma menarik ya, tapi berguna gitu. Daripada kita udah bikin data processing lama-lama, data processing lama-lama, tapi ternyata stakeholder kita nggak ngerti, jatuhnya percuma juga, ya kan? Nah, jadi sebenarnya dari kedua ini boleh di next. Ya, intinya kita bisa jadi game changer nih. Jadi kalau kamu semua udah tahu itu kira-kira analytics tuh bisa ngelakuin hal itu, terus kamu punya si super power ini, biasanya kita bisa jadi game changer. Karena sebenarnya ekspektasi mereka terhadap kita adalah mereka pengen banget kita ngebantu untuk answering business questions. Mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget mereka jawab, mereka validate dari data gitu. Dan yang berikutnya juga kita bisa convince mereka, meyakinkan mereka kalau ini adalah rekomendasi yang tepat untuk mengatasi untuk menjawab bisnis questions mereka gitu. Oke, lanjut ke next. Yes, ini adalah main agendanya ya. Tadi mungkin lebih sedikit ke prolog dulu. Nah, ini main agendanya. Ini aku kutip juga nih. Jadi kurang lebih ini cukup menggambarkan nih life cycle of data analysis project. Jadi biasanya ada step 1, step 2. Kita biasanya dimulai dari mungkin kalau bikin skripsi atau tesis kayak pendahuluan dulu nih. Biasanya kita pengen tahu dulu apa sih permasalahannya, data apa yang harus digunakan, seperti itu. Lalu di step 3, 4, 5 biasanya itu hard skill kita nih mulai bermain. Gimana cara ngolah datanya, yang pastinya di Revoyu juga ada nih kan, udah dilengkapin banget tentang training-training gimana caranya kita bisa mengolah data yang tersebut. Lalu at the end adalah bagaimana cara memvisualisasi datanya dan mengemas jadi sebuah cerita yang mudah dimengerti. Nah, di sesi sharing session aku kali ini, aku akan fokus ke step 1, 2, dan 6. Jadi lebih ke soft skills-nya nih, bukan tentang gimana cara mengolah datanya. Gitu. Next. Slide berikutnya, oke, bring analytics down to earth. Intinya memang simplifying analisis ya, bukan simplifying ngolah datanya, tapi lebih ke bikin ceritanya. Jadi karena sebenarnya analisis itu adalah kita mengobservasi sesuatu secara mendetail, lalu kita bisa menemukan findings di situ. Nah, aku punya tips-tips yang biasa aku lakuin juga nih sama timku di kantor, di Happy Fresh. Yang pertama adalah, boleh di next. Yes, into business questions. Jadi kita harus paham betul business questions-nya apa. Lalu step kedua, boleh di next. Data understanding-nya sendiri, kita harus paham data yang mau kita pakai itu apa. Lalu yang ketiga, bikin cerita yang menarik, yang mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi bukan cuma kita doang nih yang paham. Biasanya kan data analytics mungkin mikirnya datanya kompleks banget, terus kalau kita bener-bener ceritainnya sedetail itu pasti orang juga kayak ya nggak ngerti juga maksudnya apa gitu. Oke, aku mau detailin yang nomor 1 dulu. Itu business questions. Listen to understand. Bener-bener di sini komunikasi, soft skills communication berjalan banget nih. Jadi kita dengerin nih si stakeholder ini permasalahan mereka apa sih gitu. Jadi pertama menurut aku yang paling penting adalah redefining problem statement-nya dulu. Kita punya clear problem statement-nya dulu, apa yang mau dipecahin, objektifnya apa dari analisis kita ini. Si stakeholder itu mau tahu apa. Karena sebenarnya data itu bukan cuma dataset yang kamu ambil di database, itu bukan semua orang ya, maksudnya cukup banyak yang udah bisa ngelakuin itu, tapi gimana cara bikin nyambungin itu dengan data-data itu dengan permasalahan, itu yang sebenarnya another story. Nah, tips dari aku, problem statement itu sebaiknya mencakup current condition. Jadi sebenarnya kondisinya apa sih? Lalu yang kedua adalah consequences atau risk-nya. Jadi kenapa itu bisa jadi problem? Karena pastinya ada resikonya di balik itu. Lalu yang kedua, setelah kita udah punya clear problem statement-nya, objektifnya apa, yang kedua kita bisa mulai dengan bikin hipotesis nih. Ini biasanya aku lakuin nih, kalau teman-temanku di kantor mau analisis, kita bikin dulu kayak gini urutannya. Hipotesis, kita bikin hipotesis. Kenapa sih harus mulai dengan hipotesis? Sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya analisis ini fokus. Karena dari sekian banyak data, itu biasanya kita nggak fokus. Kita
lihat data A, B, C, nanti ujungnya kita pengen nambahin data D, E, F, akhirnya datanya bakal banyak banget. Insight-insightnya bakal kemana-kemana gitu. Nah di sini makanya aku selalu menyarankan kita mulai dulu nih bikin hipotesisnya itu apa. Karena benar-benar hipotesis bisa bikin kita fokus. Nah, hipotesis itu sebenarnya apa sih? Biasanya hipotesis itu adalah prediksi-prediksi atau asumsi atau opini terhadap problem statement-nya. Misalnya kita mau ngejawab suatu pertanyaan, biasanya jawabannya apa ya? Apakah A, apakah B, apakah C? Nah, itu sebenarnya hipotesis. Dan menurut aku, hipotesis yang baik itu adalah yang punya variabel. Jadi bisa diukur dengan data. Jadi bisa kita buktiin, bisa kita validate hipotesisnya itu valid atau enggak gitu. Nah, setelah kita udah punya tadi problem statement yang jelas, objektif yang jelas, hipotesisnya udah ada beberapa. Hipotesis saran dari aku jangan cuma satu ya. Ada beberapa. Lalu kita masuk ke data understanding. Boleh diklik yes. Nah, di data understanding ini sebenarnya kita nentuin ini, kita udah tahu hipotesisnya apa. Nah, data poin apa aja sih yang kita butuhin untuk menjawab hipotesis, untuk memvalidate hipotesis tersebut. Biasanya aku jabarin tuh, yang relate apa aja, aku tulis, habis itu nanti aku ulang lagi, oh ternyata ini kayaknya enggak deh, kok ini terlalu melenceng ya, itu bener-bener real story tuh. Aku dan teman-teman juga masih suka kayak gitu, jadi kita juga masih belajar nih. Dan yang terakhir, tadi setelah kita udah tahu ya hipotesisnya datanya apa, terus masuk ke proses yang olah data, ujung-ujungnya yaitu kita bikin cerita dari datanya tersebut tuh seperti apa. Intinya butuh banget business understanding yang baik supaya kita bisa tepat nih ngejawab pertanyaannya gitu. Lalu saran dari aku saat kita bikin ceritanya itu coba kita gunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang di terms-terms yang dimengerti oleh orang lain, orang banyak gitu. Jadi bukan cuma konsumsi kita aja. Maksudnya sebenarnya lebih disesuaikan dengan audiens sih. Tapi biasanya audiens itu kan bukan orang data juga ya. Jadi kalau kita kasih terms-terms yang terlalu heavy gitu, orang juga nggak ngerti. Apalagi kalau kasih singkatan-singkatan yang statistik atau apa, biasanya mereka nggak ngerti apa. Jadi intinya apa sih? Mereka pasti bertanyanya itu sih. Dan saran dari aku untuk bikin cerita ini, at the end kita pasti kasih rekomendasi. Saran dari aku, kita kasih rekomendasi jangan cuma satu, tapi kasih mereka tuh option. Karena kan mereka decision maker-nya. Jadi kita kasih optionnya apa, dan jangan lupa dilengkapi dengan konsekuensinya apa di tiap option-option yang kita berikan. Begitu. Next Oke, ini aku coba ini ya. Tadi kan lebih ke konsepnya. Ini aku lebih ke ngambil sampel yang mungkin relate dengan Happy Fresh nih. Case-case-nya. Jadi pertama into business question-nya dulu, redefine the problem. Pertama, clear problem statement. Jadi misalnya gini, ada tulisan kayak gini, ada stakeholder datang misalnya mau dong dianalisis topiknya ini. Apa tuh topiknya? Problemnya ini. X supermarket itu partner kita yang merupakan top 3 highest sell volume di tahun 2020. Oke. Terus kalau kita cuma berhenti di sini, kita langsung mulai ngambil data, analisis, aku yakin banget akan ngawang. Kita nggak tahu maksudnya apa kan. Kayak tujuan dia tuh request ini tuh apa gitu. Nah, coba di next lagi. Nah, kita bisa nanya ke stakeholder itu, maksudnya apa nih? Boleh tolong diperjelas nggak? Oke, dia perjelas lagi. Dia akan kasih tahu, oh ternyata si X supermarket ini misalnya kontraknya akan habis nih. Terus dan ternyata dia lagi develop ceritanya e-groceries platform misalnya. Jadi sebenarnya ada resiko nih di sini kalau kalau dia nggak melanjutkan partnership dan kita nggak extend, kita akan kehilangan sales volume. Oh, di situ udah ketebak kan. Oh, oke, berarti ini emang adalah sebuah masalah ya. Ini adalah current condition-nya dan ada resikonya apa nih kalau ini nggak di-tackle. Lalu ini aja menurutku masih belum cukup karena kita harus sebaiknya kita tambah dengan objektif yang jelas. Next. Ya, next lagi. Yes. Jadi langsung fokus ke yang hijau aja. Jadi kita bisa tanya juga, oke, jadi yang mau dilihat itu apanya? Oke, ternyata yang mereka mau lihat, stakeholder lihat itu adalah pengen tahu selling point dari supermarket ini karena hipotesis mereka si supermarket ini harganya tuh mahal, tapi kok orang-orang pada tetap belanja di situ ya. Jadi kan pada tahu, oh oke, berarti kita harus ngapain? Kita harus ngejawab nih si objektifnya ini. Ini kira-kira problem statement-nya jadi udah lebih clear, udah lebih tahu, udah lebih ada bayangan, oh berarti kita kita bakal pakai data X supermarket ini, misalnya kita cari kompetitornya yang mana yang sesuai, datanya kira-kira butuh dari kapan, gitu. Lalu next, nah tadi udah punya si problem statement-nya sama objektifnya, berikutnya kita bisa mulai dengan hipotesis.
Nah, ya ini tadi yang udah aku bahas, quick tips-nya, hipotesis itu sebenarnya membantu kita untuk fokus dan sebaiknya ada variabelnya juga ya di situ, yang bisa kita tes dari data. Next. Misalnya ini aku mencoba ceritanya bikin analisis pertama. Tadi kan sebenarnya objektifnya adalah mau tahu selling point-nya apa. Oke, mungkin hipotesis pertama ini adalah opini ya sebenarnya. Jangan-jangan X supermarket itu menawarkan produk yang emang nggak ada di tempat lain nih gitu. Makanya jadi orang-orang pada belanja di situ. Nah, itu yang kita mau jawab nih dari si hipotesis ini. Lalu hipotesis kedua, supermarket ini punya high retention rate. Retention rate di sini adalah maksudnya dari repurchase. Jadi dia order lagi rate dia untuk order lagi itu cukup tinggi. Karena tadi kita sempat hipotesisnya sempat mention dia mahal tapi orang tetap belanja lagi di situ kan. Jadi kita mau validate juga nih di hipotesisnya. Lalu ada lagi hipotesis ketiga. Ini aku kasih contoh aja ya ceritanya. Mungkin jangan-jangan orang belanja di situ karena emang nggak ada pilihan lain di radius itu, cuma ada supermarket itu doang gitu. Nah, ini yang mau kita jawab. Lalu next, setelah udah tahu hipotesisnya, nah, pertama yang biasa aku lakuin adalah kita cek dulu nih butuh data range-nya berapa lama, apakah 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 12 bulan terakhir, 2 tahun terakhir, karena itu penting banget. Mungkin kadang kita mikir semakin banyak data semakin baik. Ya semakin baik tapi semakin bikin kita pusing, karena jadi kita nggak fokus. Kita nggak tahu data karena setiap semakin banyak data, insight tuh emang akan semakin banyak, tapi balik lagi kita harus fokuskan di tiap analisis topiknya nih apa. Jadi misalnya contohnya kalau kita lagi mau melihat sales, misalnya kita bandinginnya bisa year on year atau month on month, tapi kalau misalnya kita lihat misalnya mau tahu perubahan user behavior before dan after pandemi, ya berarti kita time frame-nya lebih jauh nih, sebelum pandemi berarti dari 2019 misalnya sampai sekarang gitu. Nah, next kita coba nih sekarang ngelihat data poinnya ya dari hipotesis pertama. Ini kira-kira data apa yang bisa kita pakai untuk menjawab hipotesis yang pertama ini. Misalnya tadi kita kan hipotesis pertamanya jangan-jangan dia X supermarket ini memang hanya menawarkan barang-barang yang unik nih yang nggak ada di tempat lain. Nah, gimana cara validate-nya? Yaitu pertama kita lihat, oh ya emang dia nawarin berapa banyak sih produk-produknya yang ditawarin cuma di dia aja, misalnya kayak gitu. Lalu kita bisa tambah juga nih beberapa data poin lain yang menurut kita relevan. Lanjut ke hipotesis kedua dan data poinnya. Nah, ini untuk retention, yang tadi repurchase rate, kita juga bisa compare dengan supermarket lain misalnya, karena jadi kita bisa tahu kan tinggi atau rendahnya itu berdasarkan apa, bisa dengan dari average-nya juga atau dari median si repurchase rate-nya. Jadi kita melakukan komparasi di sini. Kalau yang terakhir, hipotesis terakhir, nah jadi ya ini hipotesis terakhir, jadi sebenarnya data point itu nggak harus banyak-banyak banget, beda-beda sebenarnya setiap hipotesis, karena sebenarnya kita mau gali apapun yang menarik di situ kan. Jadi biasanya kalau aku dicoba dulu dengan yang primary dulu, biasanya aku bold yang primary, nanti setelah itu baru ada seperti data point turunannya lah ya, yang kira-kira itu bisa dieksplor untuk jadi findings. Oke, next. Oke, tadi kita udah di step awal-awal ya, 1 sampai 2. Nah, sekarang untuk data exploration nih. Ini mungkin bagian yang aku nggak terlalu banyak ngobrol di sini, akan aku skip tentang data exploration, tapi intinya deliverables dari data exploration ini adalah jawaban atau fakta dari hipotesis tadi. Valid atau enggak sih hipotesisnya. Oke, boleh di next sampai hipotesis ketiga. Satu lagi, ya. Jadi hipotesis itu nggak harus selalu valid, karena itu kan masih asumsi pertama gitu. Jadi bisa jadi hipotesis kita valid, bisa jadi hipotesis kita invalid. Bukan berarti hipotesis invalid itu adalah kita nggak akurat nih bikin hipotesisnya, nggak kayak gitu juga. Karena bisa jadi kita bikin hipotesis berdasarkan data yang terdahulu. Misalnya aku, hipotesisnya sekarang user biasanya mencari barang, misalnya hand sanitizer gitu. Tapi itu ternyata last year tahun 2020 pas awal pandemi, sekarang user carinya minyak goreng misalnya kan di Indonesia gitu. Jadi itu bisa banget hipotesis-hipotesis itu tidak invalid setelah kita lihat data yang terbarunya. Oke, next. Nah, ini tadi setelah kita udah tahu problem statement-nya apa, lalu kita udah tahu hipotesisnya apa, kita langsung cek datanya sendiri, udah tahu nih akhirnya, hipotesisnya udah terjawab nih, valid atau enggak, kita langsung mulai bikin cerita nih. Ceritanya pasti didukung juga dengan visualisasi ya, kalau untuk data pasti, karena nggak mungkin kita ngasih tabel data set, ya kan? Nah, next untuk aku punya beberapa tips yang bisa dipakai juga mungkin untuk memvisualisasikan datanya.
Nah, ini pertama adalah simple text. Jadi simple text ini kalau misalnya kamu mau nge-emphasize, nge-highlight hanya satu atau dua number aja, itu bisa pakai teks aja. Jadi kita highlight aja si percentage-nya atau si number-nya itu, karena sebenarnya ini udah langsung tinggal dibaca aja, orang juga udah langsung paham sih. Lalu berikutnya, nah tabel biasanya itu untuk kita ngasih data yang biasanya nggak terlalu banyak, masih bisa readable gitu, masih bisa dibaca, tapi matriksnya atau bukan matriks, sorry, units of measurement-nya beda-beda. Misal di sini aku tulis ada unique user, ada basket size, ada number of item-nya. Jadi biasanya kalau kita mau ngasih tahu beberapa different units of measurement, tapi datanya nggak terlalu banyak, boleh juga dipakein tabel. Jadi di sini kita sebenarnya kan gunanya kita bikin data visualisasi adalah supaya reader itu paham datanya itu maksudnya apa. Lalu berikutnya heat map. Nah, heat map ini sebenarnya sama dengan table, tapi bedanya heat map ini udah bantuin reader untuk di-highlight nih yang mana yang the highest atau the lowest gitu. Oke, next. Nah, tadi itu lebih ke data-data yang mungkin mudah untuk ditampilkan ya, yang masih mungkin datanya belum terlalu banyak data poinnya, jadi enak banget ditulisnya, tinggal kayak gitu aja orang juga udah ngerti. Nah, berikutnya mungkin udah mulai-mulai main ke yang kalau datanya udah jutaan. Nah, kita bisa pakai scatter plot. Scatter plot di sini sebenarnya untuk nunjukin dua matriks, relasi dari dua matriks, dua measurement. Jadi misalnya kamu punya, ini aku kasih contohnya, misalnya number of order sama jumlah item yang di order misalnya gitu. Kita mau tahu hubungannya gimana sih? Nah, itu bisa pakai si scatter plot juga. Lalu berikutnya line. Nah, ini pasti udah paling familiar ya, untuk time series atau trend paling mudah pasti pakai line. Tapi to be noted, walaupun line ini adalah sesuatu yang chart yang sangat simple, tapi jangan dibikin jadi chart itu jangan dibikin jadi sesuatu yang terlalu sophisticated gitu loh. Biasanya kan kita kayak pengennya visualisasinya kayak heboh-heboh, padahal sebenarnya makin simple tuh chart makin enak sebenarnya dibacanya, makin ter-highlight gitu. Dan next, nah, kalau bar biasanya kita pakai untuk perbandingan. Jadi bisa jelaskan tahu, oh item 4 itu artinya dia yang paling tinggi misalnya. Ini biasanya harus ada butuh tambahan legend-nya ya, warna yang orange mudanya itu apa. Begitu. Next. Oke, masih di data visualization, ada stack bar juga. Mungkin pada kamu juga pakai stack bar. Biasanya di sini untuk ngelihat, nge-compare kategori-kategori nih. Ini aku pakai contoh yang 100%. Jadi kita bisa tahu misalnya yang merah ini bisa dibaca, oh yang merah itu ternyata di tengah tahun dia misalnya makin banyak makin baik ya, ceritanya membaca datanya. Jadi tengah tahun dia sempat makin membaik, tapi ternyata di end of the year dia udah mulai balik lagi nih ke angka asalnya, misal seperti itu. Kita lihat misalnya trennya bisa kelihatan yang biru apa, per line-nya kayak gitu, per series-nya. Nah, berikutnya adalah waterfall chart. Boleh di next, waterfall chart. Yes, jadi waterfall chart ini sebenarnya digunain untuk kita kasih tahu starting point, lalu ada negatif positif, decrease increase, dan ujungnya posisinya berapa nih, ending point-nya gimana. Salah satu case-nya bisa jadi kayak untuk penjualan sih, misalnya sales gitu ya, sales and cost gitu. Jadi kan tiap hari pasti ada cost-nya tetap jalan, tapi sales-nya ada nggak sih? Misalnya kayak pertama, tadinya kita punya uang, balance-nya 500, lalu besoknya ada penjualan 800.000, udah dikurangi cost-nya, tapi besoknya lagi cost-nya tetap ada, tapi nggak ada yang laku nih, terus besoknya lagi ada yang laku banyak. Jadi kan biasanya dinamikanya tinggi. Lalu at the end tuh sebenarnya posisi kita, posisi uang kita tuh gimana sih terhadap penjualan itu, nah bisa ditunjukin di waterfall-nya juga. Waterfall juga mungkin bisa dipakai untuk, biasanya tuh banyak yang pakai untuk head count juga ya, jadi misalnya berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar, jadi posisi head count kita gimana nih, gitu. Nah, aku juga punya tips untuk data visualization ini. Yang pertama, ini saran sih ya, bukan to be avoided, kayaknya bahaya banget gitu, tapi maksudnya lebih ke saran dari aku. Mungkin kamu bisa ganti pie chart atau donut chart. Ini adalah hal yang paling sering banget dipakai orang. Maksudnya aku sering banget nemuin case study orang pakai chart-chart ini. Aku cobain kayak case study-nya dengan data yang mirip-mirip, misalnya 33%, 34%, itu kan nilai value-nya mirip banget ya, deket banget. Biasanya mereka pakai langsung pie chart atau donut chart. Nah, sebenarnya kalau di situ tuh menurut aku kurang ke-highlight bedanya itu apa. Nah, jadi padahal kita pengen punya chart ini supaya orang lebih cepat ngerti kan. Jadi di situ saranku bisa di-reprise aja pakai horizontal bar chart.
Tadi kan kalau yang aku tunjukin yang vertikal ya, yang horizontal bar chart, jadi yang kelihatan tuh, oh ini udah sejauh apa, ini udah sejauh apa. Jadi itu bisa lebih jelas menurutku perbedaannya. Dan yang terakhir sebenarnya 3D chart. Itu tadi aku bilang, make it simple aja sih. Makin heboh visualisasi biasanya makin susah buat dimengerti. Karena sebenarnya chart itu buat ngebantu kayak orang sekilas aja lihat, oh ternyata yang merah itu yang paling tinggi ya gitu. Supermarket ini yang paling perform ya. Tapi kalau kita pakai yang visualisasi yang heboh-heboh biasanya cukup sulit, orang butuh waktu beberapa detik lagi untuk mencerna. Oke, tadi ini untuk tentang si data visualisasi. Nah, sekarang aku mau mulai masuk ke ceritanya nih. Gimana caranya bikin conclusion sama recommendation. Jadi biasanya habis kita bikin tadi problem statement udah, datanya udah tahu apa, hipotesisnya udah tahu apa, pasti ujungnya kita harus bikin recommendation, conclusion dan recommendation kan. Nah, conclusion itu biasanya isinya apa sih? Saran dari aku, isinya kita coba recalling lagi objektifnya tuh apa. Mungkin problem statement nggak usah sih, terlalu jauh ya. Jadi objektifnya apa, lalu kita jawab dengan fakta-fakta dari si hipotesis tadi. Biasanya aku tulis misalnya hipotesisnya ada 3, ya aku tulis 3 faktanya apa. Walaupun hipotesis tidak valid, bisa ditulis fact yang benernya apa. Lalu biasanya aku siapin 1 poin, ya beberapa sih, tapi minimal biasanya 1 untuk findings yang menarik, yang tidak ada dari hipotesisnya. Lalu yang terakhir masuk ke rekomendasi. Nah, next. Oke, ini salah satu contoh conclusion-nya. Jadi aku pakai beberapa warna supaya kelihatan beda. Jadi si hijau pertama itu adalah objektifnya. Jadi kayak recalling kan, pembaca udah go through nih dari semua dokumennya, hasil analisis, dia recalling lagi, oh ternyata tujuannya tadi tuh buat ini ya. Lalu ya kita kasih apa nih namanya, kata-kata apa sih namanya, channeling phrase gitu ya, untuk menjelaskan ini apa yang ada di abu-abu. Lalu yang di agak orange ini yang 3 poin itu adalah fakta dari hipotesisnya apa. Lalu yang biru di poin yang keempat, warna biru itu lebih another findings-nya tuh apa, yang mau kita highlight yang tadinya nggak ada di hipotesis. Lalu yang terakhir jangan lupa pakai kata-kata yang menekankan kayak in conclusion, to summarize. Jadi supaya itu membantu reader juga tahu, oh oke, ini Tata udah sampai di conclusion ya gitu. Lalu next, biasanya aku conclusion dan recommendation aku pisah karena di sini mau cukup mendetail ya. Rekomendasinya apa, konklusinya apa, hipotesis itu jawabannya apa. Nah, recommendation biasanya aku kasih minimal itu 2 karena kita kayak memberikan option gitu. Dan selain 2, kita juga kasih konsekuensinya apa. Contohnya ini yang pertama. Misalnya kita menyarankan, ayo kita extend partnership sama mereka, tapi kita tulis keep in mind kalau resikonya tuh apa sih, kita harus ngapain, ada kayak effort lebih atau ada sesuatu yang harus kita consider gitu. Lalu contoh yang kedua juga misalnya kita kasih opsi, oh ya kita bikin warehouse sendiri aja, tapi kita tetap kasih it should be considered kalau ternyata misalnya bikin warehouse itu effortnya cukup banyak, setup tunnelnya bla bla bla. Jadi stakeholder tuh bisa tahu, oh iya bener juga ya, ternyata kalau kita lakuin A konsekuensinya ini, kita lakuin B konsekuensinya ini. Oke, biasanya ini udah ending dari analisisnya nih, recommendation. Tapi aku punya tips 1 lagi, boleh di next. Nah, biasanya tuh masih suka kecampur nih, executive summary sama conclusion bedanya apa ya? Executive summary itu di mana, conclusion itu di mana? Mungkin kalau conclusion udah pada tahu pasti biasanya di ujung ya, di at the end. Nah, tapi kalau executive summary itu biasanya di paling awal nih, setelahnya judul. Nah, maksudnya tujuan dari executive summary itu apa sih? Sebenarnya adalah itu untuk membantu reader tahu dokumen kita ini akan membahas apa. Misalnya mungkin yang skripsi tesis biasanya disuruh tulis abstrak kan. Nah, sebenarnya itu sangat membantu kan. Kita jadi kalau dokumennya itu 50-100 halaman, kita kan misalnya kita mau cari literatur ya biasanya kalau skripsi ya. Kita lihat abstraknya dulu aja, oh relate nggak sih sama kita? Kalau nggak relate ya udah nggak jadi. Nah, jadi executive summary itu sebisa mungkin benar-benar meng-cover apa aja yang kita bahas di dokumen analisis kita ini. Jadi biasanya ada problem statement, ada objektifnya. Saran dari aku, hipotesisnya nggak perlu di breakdown, langsung ke summary-nya aja. Summary dari hipotesisnya, lalu kasih juga rekomendasinya. Nah, kalau conclusion bedanya apa? Ya tadi conclusion adanya di paling bawah. Jadi mereka tuh udah tahu kan prosesnya apa, ujungnya di conclusion. Jadi sebenarnya problem statement nggak perlu dibahas lagi di sini, tapi kita kasih tahu lagi objektifnya, lalu kita breakdown lagi si hipotesisnya tadi valid atau enggak, tapi kita nggak perlu kasih summary hipotesis, tapi tetap recommendation harus tetap ada. Begitu. Oke, next.
Iya, ini kayak tadi executive summary-nya. Aku mau kasih contoh executive summary ada di slide berikutnya. Nah, sorry ini agak panjang tapi kurang lebih ya begini ya executive summary, agak warna-warni nih. Jadi pertama kita harus kasih tahu. Jadi tujuan dari executive summary ini adalah ini sama bisa nggak benar-benar copy and paste ya. Misalnya kamu mau kasih tahu hasil analisis kamu via email. Sebenarnya ini bisa dipakai, tapi nggak bener-bener exact kayak gini ya, bisa disimplified lagi di email, tapi kira-kira gambarannya ini. Jadi kita kasih tahu problem statement-nya apa, objektif dari analisisnya apa, terus jawabannya itu apa, conclusion-nya itu apa, gitu. Dari hipotesisnya nggak perlu tuh di breakdown lagi, hipotesisnya ini, data point itu, enggak, karena executive summary sebenarnya cuma butuh 1 halaman aja, lalu kita tekankan di rekomendasinya apa. Gitu. Next. Nah, ini udah di ujung slide aku, sharing session aku. Key takeaway-nya dari sharing session aku ini tentang cerita dari data. Yang pertama adalah kalau kita punya business understanding yang baik dan kita juga punya data literacy, which is sebenarnya soft skills dan hard skills di data analis, pasti kita bakal jadi star sih. Aku yakin banget. Pasti orang-orang akan mencari kita untuk membantu mereka menjawab business question mereka. Lalu berikutnya, key takeaways berikutnya adalah tadi hipotesis. Hipotesis itu benar-benar menurut aku dewa banget, membantu banget, bisa bikin kita tuh fokus. Karena sebelumnya aku nggak mulai dari hipotesis nih, belajar dari aku aja ya. Nggak mulai dari hipotesis, aku main aja, hajar. Oh, problem statement-nya ini, oh udah ngerti banget nih problem statement, langsung data-data. Terus begitu aku bikin cerita, oke, bye. Nggak nyambung ternyata. Yang nyambung cuma sebagian, padahal ngolah datanya tuh udah lama banget. Jadi biasanya aku juga saranin sama timku, kita bareng-bareng kalau mau mulai analisis ya tadi bikin yang awalnya tadi problem statement-nya apa, objektifnya apa, hipotesis apa, datanya maunya apa. Baru kita mulai ngolah data. Karena kalau kita skip si hipotesis ini biasanya udah cukup melenceng gitu. Lalu yang terakhir, ya sebenarnya banget, jadi as a data analytics itu sebenarnya kita seperti think tank-nya dari decision maker ya. Jadi kita harus paham banget sebenarnya problem mereka itu apa, lalu dengan data kita bisa mengubah, nge-translate, mengubah lah ya, memvalidate opini yang tadinya cuma opini, asumsi jadi fakta, dan dengan cerita yang kita kemas dengan baik, yang mereka mudah pahami, pasti kita bisa convince mereka kalau rekomendasi dari kita itu adalah rekomendasi yang terbaik. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman semua sharingnya. Balik ke Cita. Oke, thank you banget Kak Manda. Kalau gitu langsung aja kita bacakan nih Kak pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk ya. Oke, banyak ya? Ya, lumayan nih Kak. Yang pertama ada dari Ido Suranta Pandapotan Munte. Apa tantangan terseru saat Anda menjadi data analis dan bagaimana Anda menyelesaikan tantangan tersebut? Wah, ini lebih ke pengalaman Kak Manda berarti ya. Wah, benar-benar kayak materiku sih ini. Tantanganku adalah ya bikin cerita tadi. Bagaimana aku nyelesainnya, aku bikin ini template kayak gini. Jadi setiap aku bikin analisis ya aku mulai dengan template tadi itu. Jadi bikin aku tuh lebih fokus waktu kinerja tim tuh juga lebih terukur gitu. Karena yang tadinya kita ngambil data poin banyak, percaya deh sama aku, data itu banyak banget. Kamu pasti pengen lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, akhirnya kemana-mana. Ini bener-bener yang aku share ini salah satu tantangan terseru ya, quote and quote, yang sampai sekarang aku juga masih belajar sih. Buat bikin analisisnya jadi lebih mantap, prosesnya juga lebih smooth, karena sebenarnya biasanya kendala pertama itu nggak paham konteks yang mau dianalisis apa. Itu sih menurut aku udah, kalau kita nggak paham, banyak sih sebenarnya yang salah ngerti. Maunya sebenarnya stakeholder maunya ini, tapi kita kok jawabnya ini ya. Ujungnya kan harus ngulang lagi. Saya nggak sih waktunya udah nganalisis data, kan aku paham banget yang ngambil data, ngolah data tuh wow banget. Makanya kita butuh si data analis ini. Gitu. Semoga ngejawab ya Mas Ido. Semoga terjawab ya Ido pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Rias Windiarti. Bagaimana peran seorang data analis dalam penyelesaian masalah atau kendala yang dialami di Happy Fresh? Oke, peran. Jadi kita working closely with stakeholder tadi ya, business owner atau orang-orang yang ada di departemen lain yang mereka punya business question tadi. Biasanya peran kita itu kita memberikan rekomendasi ke mereka melalui datanya. Karena kan mereka sebenarnya tadi aku bilang punya
pengen pengen mengubah regulasi atau apa, maksudnya regulasi itu lebih ke ini ya, kayak misalnya tadi free delivery atau apa, mereka pengen tahu itu, tapi sebenarnya ada efek apa ya segala macam. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ngasih pandangan-pandangan, membuka wawasan mereka bahwa ternyata yang tadinya opini, faktanya itu adalah ini. Jadi kita bisa bisa ngasih tahu tuh, jadi opsinya ada A, B, C gitu. Itu perannya sih untuk decision maker-nya ya. Mhm mhm. Oke, terima kasih ya udah bertanya Rias, mudah-mudahan terjawab ya kekepoannya. Selanjutnya ada dari Adam Asyari. Hai Kak, saya mau tanya ketika Kakak dihadapkan dengan sebuah dataset atau database, gimana Kakak menentukan apakah dataset atau database itu layak untuk dianalisa? Wow wow wow, oke. Dataset kali ya, lebih ke dataset. Pertama mungkin pakai common sense dulu kali ya. Jadi biasanya datanya itu, kita tuh tahu pasti, rentang pakai common sense rentangnya itu seperti apa. Maksudku ini sebelum masuk ke teori-teori statistik ya, pakai common sense dulu tuh sebenarnya menurut aku udah oke lah ya. Misalnya contohnya nih, kita mau analisis tentang, waktu orang berbelanja misalnya di Happy Fresh. Tiba-tiba ada yang datanya itu orang butuh waktu berbelanja misalnya 100 jam gitu di Happy Fresh. Nah, menurut kamu make sense gak sih datanya kalau itu ada gitu? Jadi biasanya di situ kita, oh kayaknya enggak, ini outlier atau apa, biasanya kita kayak lihatnya di situ sih. Terus kita lihat juga dari historical datanya juga, dan pasti kita kan punya ini ya, monitoring dashboard yang biasanya itu udah saklek gitu, maksudnya kita udah tahu misalnya basket size kita sebenarnya berapa, jumlah user kita biasanya berapa. Nah, itu biasanya kalau dataset yang melenceng-melenceng agak-agak aneh, biasanya kita pasti pertanyakan sih. Biasanya kita mulai cek lagi, oh iya sih jangan-jangan data ini salah ya. Tapi ini ya sering juga sih terjadi, maksudnya kita udah ngambil data, pas kita lihat, kan bisa kita nge-query gitu. Pas kita lihat, kok kayaknya aneh ya, masa jumlah orang yang melakukan ini lebih banyak daripada yang melakukan ini. Nah, jadi menurutku common sense juga terasa banget sih di sini. Oke, jadi bisa dimulai dengan common sense. Adam, tadi tips dari Kak Manda ya. Ya, itu paling tepat sih. Oke, next question dari Dian Araminta Ramadhani ya. Bagaimana mengolah outliers pada sebuah dataset? Oke, ini technical nih Kak sekarang. Wow. Cukup panjang nih kalau ngomongin outliers ya. Outliers, sebenarnya outliers itu definisinya kan sebenarnya adalah data yang apa ya, yang nilainya itu beda sendiri gitu. Ya kan, biasanya dia jauh sendiri nih, yang lain misalnya ada di populasinya 0 sampai 10, tiba-tiba dia di atas 200, kan itu biasanya kita bilangnya outliers. Nah, mengolah data itu maksudnya kita treat kali ya, kita mau treat seperti apa gitu. Biasanya setauku ada 3 kemungkinan yang bisa dilakuin. Yang pertama adalah ya keep it aja data itu as a data, karena data itu adalah sebuah data yang pastinya ada artinya kan. Nah, itu yang paling sering kita lakuin. Kita tetap aja datanya ada. Yang kedua adalah kita ganti datanya. Wow, kayaknya ini banget ya, ekstrim banget kita ganti. Kenapa bisa kita ganti? Ini jarang banget sih, dan ya aku nggak bisa bilang aku rekomendasiin ya. Ini jarang banget terjadi. Misalnya kita yakin banget ini kayak datanya salah ngambil data deh, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa recheck lagi. Kalau misalnya masih bisa di-recheck ya, tapi kadang kan kalau data-data misalnya kayak user interaction gitu, biasanya ya kita cari time baru aja sih buat tahu, make sure oh ini sebenarnya outlier atau enggak. Tapi aku tidak merekomendasikan untuk di-replace ya, kecuali memang jelas misalnya sales volume-nya di sini tiba-tiba naik tinggi banget, terus kita cek ke country-nya misalnya atau ke apa sih namanya, di kota tersebut orang finance-nya ternyata oh ya nggak deh itu salah, kebanyakan 0, oke itu boleh sih diganti gitu. Lalu ini sesuai praktek ya biasanya. Lalu yang terakhir adalah kita nggak pakai aja, kita buang aja datanya. Wow, itu ekstrim banget. Aku sih nggak ngerekomendasiin buat dibuang, karena menurut aku data itu ya data. Karena sebenarnya bisa banget loh kita sebagai orang data kayak ngeset datanya sesuai sama yang kita mau kan. Kita bikin aja hipotesis kita semua valid gitu. Tapi menurut aku sih praktikalnya enggak ya, data tetap aja data, karena pasti ada insight dari data tersebut. Dan saran dari aku, kalau kita tetap mau nge-keep datanya si outliers itu, kita bisa pakai data apa namanya, median dan modus atau mode. Lebih baik jangan pakai mean atau average, karena kalau mean sama average kalau ada outlier biasanya tuh jauh banget bedanya, average-nya tuh bakal jadi gede banget gitu. Jadi jadinya data yang kita berikan salah kan konklusinya. Tapi bisa pakai median biasanya nggak terlalu
influence by outlier, apalagi biasanya modus lebih stabil. Hmm. Oke. Oke, terima kasih. Udah bertanya, tadi pertanyaan teknisnya ya, semoga terjawab oleh Kak Manda. Oke, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, mungkin kita mau panggilin dulu pembicara kita ya, yang tadi sudah mengisi hari ini, untuk memberikan tips-tips terakhir buat teman-teman mungkin yang mau pursue karir di bidang data analytics. Oke, untuk teman-teman, aku senang banget sih lihat antusiasnya di sini. Tadi soalnya banyak banget yang bilang, Kak, aku background-nya ini nggak nyambung tuh, gimana ya? Wow, sama loh kita. Aku senang banget lihat antusiasnya, keren banget, sama-sama pengen belajar tentang data analytics. Dan pasti teman-teman tadi juga udah tahu ya, tadi Mbak Cita juga udah jelasin, saat ini mungkin demand-nya tinggi, dan menurut aku data itu is the new commodity. Pastinya skill untuk mengeksplor dan menerjemahkan data ini sangat dibutuhkan nih di berbagai industri. Dan kita bukan hanya sekedar paham datanya aja, tapi kita juga bisa berkontribusi nih untuk drive business decision-nya sebagai data analis. Apalagi sekarang hampir semua industri tuh sangat data minded ya, apa-apa pasti pengen tahu datanya sebenarnya kayak gimana sih, datanya sebenarnya kayak gimana sih, gitu. Jadi menurutku yuk nggak usah ragu, nggak usah pikirin background-nya apa, coba aja kalau emang tertarik, karena sebenarnya objek yang dianalisis tuh beda-beda loh, ganti-ganti, dan menurut aku seru-seru banget. Jadi jangan ragu, kita coba aja dulu fully equip diri kita dengan hard skills dan soft skills-nya yang nanti bisa menunjang untuk jadi data analytics. Dan kayak semua training-training ini udah lengkap ya di Revoyu. Gitu. Oke, coba aja ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Amanda untuk pesan-pesannya ya buat teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tadi sesi sharing dari Kak Manda ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi makin kebayang kira-kira kayak gimana nih nanti real case study di bidang data analytics kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan. Nah, buat yang juga kepingin berkarir di bidang data analytics, pastinya hal pertama yang kalian siapkan gitu ya, kalian harus belajar nih materi-materi dan juga tools di bidang data analytics, yang dimana kalian juga bisa mempelajari materi-materi ini di Full Stack Data Analytics Program, karena kalian juga bisa akan dibantu sampai nanti perjalanan proses pencarian kerjanya gitu ya, kalau kalian gabung ke Full Stack dengan beberapa pilihan program yang bisa disesuaikan dengan preferensi dan juga kebutuhan kalian. Buat yang penasaran, kira-kira skill set apa aja sih yang harus kalian kuasai kalau misalnya kalian ini kepingin berkecimpung di bidang data analytics? Nah, ini dia nih teman-teman skill setnya yang memang nanti juga akan menjadi kurikulum yang akan diajarkan secara komprehensif dan secara mendalam di Full Stack Data Analytics Program. Dan tenang aja, nanti setiap materi-materi ini bakalan dikupas dengan durasi yang lebih panjang ya, tidak seperti di mini course kali ini. Teman-teman nanti kalau gabung ke Full Stack, setiap topik ini akan dipelajarin selama 1-2 minggu per topiknya. Bahkan ada yang sampai 3 minggu juga, supaya teman-teman bisa makin mendalami gitu materi-materi, konsep-konsepnya, sampai juga nanti gimana sih cara mempraktikkan di dunia pekerjaan. Nah, untuk materi-materinya juga nggak cuma tools aja nih teman-teman, yang perlu kalian kuasain tuh nggak cuma cara mengoperasikan sebuah tools dan mengolah datanya aja, tapi kalian juga akan diajarkan cara memahami business problem, lalu tentang data preparation, sampai dengan nanti cara mengenerate insight dan cara mengkomunikasikan insight tersebut seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian juga bergabung ya di Full Stack, ini semua akan kalian pelajarin bersama para instructor yang juga merupakan praktisi handal di bidang data analytics. Dan teman-teman tenang aja, kurikulum yang dibuat di Revoyu ini dirancang bekerja sama dengan para expert industry leaders yang sekarang tengah bekerja di bidang data analytics di Southeast Asia. Jadi pastinya materi-materi ini akan sangat relevan nih dengan dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Gimana teman-teman, udah mulai tertarik belum untuk gabung juga nih ke Full Stack Data Analytics Program? Mungkin aku mau jelasin dulu ya kira-kira detail fasilitas dan juga keunggulan Revoyu dibandingkan online courses lainnya. Kalau kalian bergabung di Full Stack Data Analytics Program, pastinya kalian akan dapetin nih durasi belajar sampai dengan 6 bulan dengan berbagai macam opsi pembayaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga preferensi kalian. Nah, nanti akan ada lebih dari 80 sesi kelas secara live 2 arah dan interaktif bersama dengan para instructor, dan kalian juga akan ketemu sama para expert industry leaders yang nanti akan menjadi instructor kalian di kelas. Selain itu, bakalan ada intensive session juga bersama dengan tim lead, karena kalau di Full Stack ini nanti selain tim lead akan menemani proses belajar setiap study group yang berisi 10 murid, kalian juga bisa request sesi intensif bareng sama tim lead masing-masing jika dibutuhkan ya. Setelah itu ada tugas-tugas juga nih yang bisa kalian kerjakan.
Ada 3 level ya, dari mulai, level foundation, lalu ada level intermediate, dan ada level advance, di mana biasanya untuk tugas-tugas advance di Revoyu Full Stack ini bakalan 11-12 dengan technical interview yang ada di perusahaan-perusahaan loh teman-teman. Jadi harapannya nanti kalau kalian bergabung di Full Stack program dan mengerjakan tugas-tugas advance ini, maka kalian bisa semakin terbiasa kalau nanti dapetin case study interview di perusahaan-perusahaan impian kalian. Nah, selain ada tugas-tugas ataupun materi hard skill, kalian juga bisa ikutan kelas counselor. Dan yang paling seru nih, nanti ada career support dan juga projects yang bisa kalian jadikan portofolio kalian. Nanti selama pengerjaan project akan ada supervisi dari mentor yang berpengalaman supaya hasil dari projectnya bisa makin maksimal dan kalian bisa menjadikan hasil portfolio kalian ini sebagai aset ya untuk menunjang proses pencarian kerja nantinya. Lalu ada community job board, dan setelah lulus kalian bisa ikutan di post graduation program untuk para alumni yang sudah selesai dari programnya. Kalian tetap bisa ikutan nih di program-program Revoyu Community, terus bisa tetap ikutan belajar di kelas-kelas eksklusif gitu ya. Mungkin kalau ada tren-tren baru atau ada tools yang belum pernah kalian pelajari sebelumnya, jangan khawatir, kalian tetap bisa ikutan belajar supaya kalian tetap bisa menjadi talent dengan skill yang mumpuni dan bisa bersaing nih dengan kandidat-kandidat lainnya. Nah, kalian juga bisa bergabung nih di Revoyu Community dengan lebih dari 6.000 alumni serta industry leaders. Kalian bisa diskusi bareng sama mereka dan juga bisa networking bersama para alumni dan industry leaders ini. Dimana ini semua bisa kalian dapatkan di Revoyu Full Stack dengan tuition fee sebesar 20 juta rupiah, teman-teman. Dan untuk kuotanya sangat terbatas ya. Jadi buat yang kepingin cepet-cepetan nih ngedapetin slot untuk ikutan kelas full stack di batch terdekat ini, boleh banget daftar dari sekarang. Dan untuk di online courses lainnya, tuition fee yang dibayarkan biasanya bisa sampai dengan 24 juta rupiah teman-teman, dengan fasilitas yang tidak selengkap yang ada di Revoyu ya. Nah, karena di Revoyu Full Stack ini ada 2 pilihan program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karir goal kalian masing-masing, dan untuk kedua pilihan program ini juga sama-sama limited slot ya teman-teman, jadi kuotanya sangat terbatas. Bagi yang mau bergabung di Full Stack di batch terdekat ini, silahkan bisa cepet-cepetan amankan dulu kuotanya sebelum nanti kehabisan. Karena sayang banget nanti kalau teman-teman daftar setelah kuotanya habis, maka teman-teman akan dialihkan langsung untuk pendaftaran di Full Stack batch yang selanjutnya, jadi harus menunggu lebih lama lagi. Nah, mungkin aku jelasin dulu perbedaan programnya ada apa aja. Yang pertama ada program 3 bulan ini khusus buat teman-teman yang kepingin skill boosting aja gitu. Jadi kalian mungkin kepingin upskill di bidang data analytics, belajar secara mendalam gitu ya, silahkan ikutan program yang 3 bulan ini dengan tuition fee sebesar 17 juta rupiah. Lalu ada program yang kedua nih, program 6 bulan. Ini lebih lengkap lagi, selain nanti akan dapetin skill boosting dan juga belajar intensif, kalian akan dapat career support serta projects untuk portfolio kalian. Nah, untuk teman-teman yang job seeker atau mungkin career switcher, mungkin akan cocok nih pilih program yang 6 bulan ini. Dan untuk tuition fee-nya ini seharga 20 juta rupiah. So, silahkan yang kepingin cepet-cepetan mengamankan dulu nih slot untuk kelas batch terdekat, bisa daftar dari sekarang. Tapi tenang aja, nanti setelah daftar teman-teman gak akan langsung harus disuruh bayar programnya ya, karena kalian bisa ikutan dulu nih konsultasi serta tes kecocokannya secara gratis. Dan nanti kalau sudah lolos dari tes kecocokannya serta bisa dinyatakan lanjut nih untuk ikutan programnya, baru deh setelah itu teman-teman bisa diskusi lagi terkait opsi pembayaran yang mau kalian gunakan jika bergabung ke Full Stack program. Ada apa aja sih opsi pembayarannya? Yang pertama ada upfront ataupun lunas 100% di awal. Yang kedua ada split payment, cicilan sampai dengan 3 kali tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi juga. Yang ketiga ada cicilan dengan tenor yang lebih panjang. Kalau kalian ingin ikutan cicilan 6 bulan, 12 bulan, ataupun 18 bulan. Dan yang paling terakhir ada study no pay later, paling favorit juga. Ini sesuai dengan namanya, kalian bisa study dulu dan untuk pay cicilan tuition fee-nya dilakukan setelah lulus aja gitu. Jadi nanti cicilan tuition fee bisa kalian bayarkan start dari bulan ke-7 setelah lulus dan cicilannya di angka 1 jutaan per bulan ya teman-teman. Nah, ada quick info dan juga tips buat teman-teman di sini yang mungkin pengen kepoin tentang study no pay later yang tadi sempat aku sebutin ya. Boleh banget ngecek dulu nih kira-kira apa sih SNPL ataupun study no pay later ini, dan kira-kira apa aja persyaratannya dan lain-lain. Silahkan bisa baca dulu nih di journal.revoyu.co/faq-snpl/ gitu. Dan Revoyu juga punya tips buat teman-teman di sini, mungkin ada yang nanti mau bergabung ke full stack program tapi untuk biaya
biayanya masih ada bantuan dari orang tua gitu ya. Silahkan bisa baca-baca dulu tips-tips gimana sih gitu ya cara teman-teman nge-pitch ke orang tua gitu ya, pitching nih untuk bisa mungkin mau gabung juga ke full stack dan akhirnya nanti bisa direstuin untuk bergabung ke full stack-nya. Teman-teman bisa baca cerita ataupun jurnalnya di journal.revoyu.co/minta-ortu-bayar-program-revoyu/ nanti mungkin akan di-share juga di kolom live chat untuk jurnal-jurnalnya untuk jadi referensi juga ya buat teman-teman yang kepingin ngecek dulu nih apa sih sebenarnya program yang ada di Revoyu dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang kemarin udah lulus dari certification test, congrats, nanti kalian bisa dapetin sertifikat digital yang akan dikirimkan setelah serangkaian acara mini course ini berakhir ya. Jadi pastikan nanti setelah sesinya teman-teman isi feedback form supaya kehadirannya terhitung penuh dan bisa dapetin sertifikatnya nanti. Selain itu, jangan lupa nih untuk ikutan social media competition yang berhadiah eksklusif Revoyu merchandise. Seru banget ya teman-teman. Jadi kalian nanti bisa ngepost sertifikat yang kalian punya ke social media dan tata caranya akan diinfokan ketika kalian dapetin sertifikat mini course, yaitu setelah rangkaian acaranya selesai nanti ya teman-teman. Nah, dengan kalian ngepost sertifikat ke social media, kalian juga bisa banget nih untuk meningkatkan personal branding kalian. Terus kalian juga bisa menunjukkan skill kalian di bidang data analytics dan kalian juga bisa memperluas jejaring ataupun networking ke sesama data analytics antusias lainnya. Setelah itu, kalian juga bisa bergabung nih menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community yang jumlah anggotanya udah nggak main-main ya teman-teman. Jadi stay tune terus di grup supaya nanti teman-teman gak ketinggalan sama info-infonya. Nah, sekarang aku mau infoin tentang referral program di mana buat teman-teman yang udah pernah daftar mini course, kalian pasti udah dapet ya link referral kalian masing-masing yang bisa banget nih dibagikan ke teman-teman ataupun kerabat-kerabat lainnya untuk ikutan lagi dan meramaikan acara-acara mini course di batch-batch yang selanjutnya juga gitu. Karena apa? Karena setiap batch mini course kita akan membahas tool simulasi dan juga case study yang berbeda-beda. Jadi, kalaupun teman-teman di sini ada yang kepingin ikutan lagi di mini course batch yang selanjutnya, boleh banget loh teman-teman. Tapi kalau yang udah daftar nih, nanti teman-teman nggak perlu daftar dari awal ya, cukup standby aja di grup. Cuma nanti teman-teman boleh memanfaatkan link referral yang udah kalian punya nih untuk mengajak-ngajak lagi, mungkin mau ngajak adiknya, kakaknya, pacarnya gitu ya, atau teman-temannya supaya nanti ikutan di batch mini course yang selanjutnya bisa lebih rame dan lebih seru. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mengajak lebih banyak lagi kerabat untuk bergabung ke mini course menggunakan link referral, pastinya kalian bisa mengumpulkan poin-poin yang bisa ditukarkan juga nih dengan rewards menarik dari Revoyu. Jadi silahkan ya, nanti dimanfaatkan aja nih, digunakan link referralnya sebaik-baiknya. Terus teman-teman juga boleh banget yang mau ikutan lagi di batch mini course setelah ini ya, supaya bisa mendapatkan materi-materi lain di bidang data analytics. Oke deh teman-teman, sudah selesai sesinya dan ini merupakan sesi terakhir juga dari serangkaian acara mini course batch kali ini. Seneng banget udah ketemu dan belajar bareng sama kalian selama beberapa hari ya di serangkaian acara ini. Keren banget antusiasmenya teman-teman. Dan meskipun ini adalah hari terakhirnya mini course, bukan berarti ini jadi hari terakhir ya teman-teman untuk terus menggali dan belajar tentang data analytics di kemudian hari ya. Oke, kalau gitu aku dan segenap tim Revoyu ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa ya teman-teman, kalau mau bergabung ke Full Stack Program, boleh banget bisa daftar dari sekarang melalui link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube atau yang tertera di layar karena kuotanya terbatas. Oke, kalau gitu aku langsung aja pamit undur diri dan selamat malam teman-teman semuanya. See you when I see you. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.